Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Amma ba'd. Baik, kami di sini dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sobri Maulana dan rekan saya Muin Marzuki. Kami akan mempresentasikan tentang sebab pada materi kuliah logika, yakni tentang takrif. Adapun perumusan masalah pada permasalahan ini adalah apa pengertian dari takrif, bagaimana pembagian dari takrif, dan bagaimana syarat-syarat takrif. Yang terakhir adalah apa pengertian dari kulliyat al-khamsah. Oke, menuju pada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muin Marzuki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang langsung saja untuk pengertian takrif. Takrif atau al-takrif secara etimologi berasal dari lafadz arafa yu'rafu yang artinya memperkenalkan atau memberitahukan sampai jelas dan terang mengenal sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, takrif dapat diungkapkan dengan perbatasan atau definisi. Adapun takrif secara istilah ilmu mantik adalah teknik menerangkan dengan tulisan maupun lisan yang dapat memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Takrif dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama takrif had. Secara harfiah, had artinya batasan, takrif artinya pengenalan. Dari makna harfiah ini kita bisa mengartikan takrif bilhad sebagai definisi yang membatasi hakikat sesuatu, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Takrif had ada 2, yaitu takrif had tam dan takrif had nakhs. Yang pertama takrif had tam. Had artinya batasan dan tam artinya sempurna. Dengan demikian had tam adalah salah satu macam takrif yang membatasannya bersifat sempurna. Yang poin 2 yaitu takrif had nakhs. Had artinya batasan, sedangkan nakhs artinya kurang atau tidak sempurna. Dengan demikian had nakhs adalah salah satu macam takrif yang batasannya kurang sempurna. Yang 2 takrif rosem. Takrif dengan rosem adalah takrif yang menggunakan jins dan irdi khas atau sifat khusus. Takrif rosem ada 2, yaitu takrif rosem tam dan takrif rosem nakhs. Takrif rosem tam terkait dari jins, goreb, dan khashah. Jins berfungsi untuk menjelaskan jenis sesuatu yang hendak didefinisikan, sedangkan khashah berfungsi untuk menjelaskan khususnya yang dimilikinya. Takrif rosem nakhs berbeda halnya dengan takrif sebelumnya. Rosem nakhs ini tingkat kekurangannya berada di tingkat paling bawah, tingkat keakuratannya berada di tingkat paling bawah. Yang poin ketiga yaitu takrif dengan lafadz, adalah penjelasan sesuatu mu'arraf yang didefinisikan dengan menggunakan kata muradif atau sinonim yang lebih jelas dari mu'arraf. Yang keempat yaitu takrif dengan misal, adalah penjelasan sesuatu mu'arraf yang didefinisikan dengan menggunakan contohnya. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat takrif. Syarat-syarat takrif yang pertama adalah takrif harus jami' mani atau mutarid munakis. Yang kedua, takrif harus lebih jelas dari yang ditakrifkan. Yang ketiga, takrif harus sama pengertiannya dengan yang ditakrifkan. Yang keempat, takrif tidak berputar-putar. Yang kelima, takrif bebas dari penggunaan kata majazi dan kata yang mengandung banyak makna. Oke. Pengertian selanjutnya adalah kulliyat al-khamsah. Kulliyat al-khamsah merupakan unsur-unsur yang merangkai sebuah takrif. Secara kebahasaan, kulliyat adalah bentuk jamak dari kata kulli, sedangkan khamsah artinya 5. Dengan demikian kulliyat al-khamsah artinya adalah kulli yang 5. Lafadz kulli itu menjelaskan hakikat utuh dari sesuatu. Kulli dapat dibagi 2, yaitu dzati dan irdi. Yang pertama, kulli dzati adalah suatu kuli yang tidak keluar dari hamiyah atau hakikat sesuatu.
karena merupakan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Yang kedua, kuli irdi, ialah sesuatu yang keluar dari hakikat sesuatu, seperti tertawa putih nisbat kepada hakikat manusia. Adapun kuli al-khamsah sebagai berikut. Yang pertama adalah naun. At-na'u ialah lafadz kuli yang sesuai dengan afrod-afrod yang bernaungan dalam satu hakikat, atau suatu kuli yang bernaungan di bawah kuli yang lebih umum daripadanya. Yang kedua, jenis ialah lafadz kuli yang sesuai untuk afrod-afrod hakikat yang bermacam-macam, ataupun lafadz kuli yang bernaungan di bawahnya, kuli yang lebih khusus daripadanya seperti hewan. Yang ketiga, fasol ialah suatu sifat atau sejumlah sifat-sifat dzatiyah yang membedakan antara afrod hakikat yang satu dengan afrod hakikat yang lainnya yang sama dalam jenisnya. Yang keempat, al-khosoh ialah suatu sifat atau sejumlah sifat irdi yang disifatkan kepada afrod-afrod hakikat yang satu, seperti mampu belajar bahasa nisbat kepada manusia. Irdi'am ialah suatu sifat atau beberapa sifat irdi yang disifatkan kepada afrod-afrod hakikat yang bermacam-macam. Adapun contohnya seperti ini. Kata manusia misalnya, Anda ingin mengetahui esensi atau hakikat manusia. Ketika Anda bertanya, apa itu manusia? Maka tentu hal yang pertama harus Anda ketahui ialah manusia ini jenis apa. Lalu setelah itu baru Anda mencari tahu apa hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Nah, untuk menjelaskan jenis manusia, maka lafadz kuli yang kita gunakan ialah jins. Karena manusia itu merupakan jenis hewan, maka menjelaskan esensi manusia adalah kata hewan. Dengan demikian sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan. Namun kata hewan ini bukan hanya berlaku bagi manusia saja, tapi juga berlaku bagi makhluk hidup yang lain. Contohnya seperti kuda, jerapah, sapi maupun hewan-hewan yang lain. Nah, dengan kata lain, kata hewan ini cakupannya masih umum. Karena itu kita butuh pada lafadz kuli lain yang sekiranya bisa memisahkan manusia dari makhluk hidup yang lain. Nah, selanjutnya kita menggunakan fasal. Fungsinya ialah menjelaskan sebagai esensi manusia, sekaligus menjadi titik pembeda antara dia dengan makhluk hidup yang lain. Setelah kita telusuri, ternyata yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain ialah berpikir. Karena faktanya kita tidak menemukan makhluk hidup yang mampu berpikir secara logis dan sistematis seperti yang dimiliki oleh manusia. Maka untuk melengkapi definisi kita tentang manusia, kita simpulkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kata hewan adalah jins, sedangkan berpikir adalah fasal. Dan demikian, dan manusia itu sendiri adalah naun. Selanjutnya, setelah kita mengetahui esensi manusia tadi sebagai hewan yang berpikir, kita juga memperhatikan adanya hal-hal yang menyertai manusia, tapi tidak mencerminkan esensi manusia. Suatu yang berbeda di luar esensi manusia itu ada dua macam. Ada yang menjadi kekhususan manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, tapi ada juga yang tidak memiliki kekhususan manusia sehingga dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Dalam istilah ilmu mantek, sesuai menjadi kekhususan manusia tapi bukan sebagai dari esensi tersebut, itu namanya khosoh, masuk pada pembagian kuliah yang keempat, kuliah khamsah yang keempat tadi, yaitu khosoh. Sedangkan yang tidak menjadi kekhususan sesuatu tapi menyertai sesuatu tersebut itu namanya ardiam. Dalam konteks manusia, contoh seperti tertawa dan berjalan. Tertawa adalah kekhususan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan lain, sedangkan berjalan bukan merupakan kekhususan manusia tapi dia menyertai manusia. Dengan demikian tertawa itu termasuk khosoh, sementara berjalan termasuk dalam ardiam. Inilah yang disebut kuliah al-khamsah, yaitu kuliah yang 5 yang terdiri dari jenis, fasal, naun, khosoh dan ardiam. Demikianlah pembahasan mengenai takrif dan juga kuliah al-khamsah. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 5.
Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sobri Maulana dan rekan saya Muin Marzuki. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.